So hari ini spesial banget nih, kita pengen ngobrolin soal HI ya, dunia internasional. Tapi aku gak sendiri karena aku bareng Harry. Nah, udah berapa tahun sih kita? Ini tahun ketiga sih. Berarti semester 3 ya, semester 3 kita. Oh, semester 3? Semester 5 kita. Semester 5. Semester 5, tahun ketiga semester 5 di HIUTD. Jadi di Jakarta, Universitas Teknologi Jakarta. Dan gimana nih first impression kamu masuk HI? Ya sejujurnya sih di awal-awal itu gak bakal mikir sampai masuk ke politik. Nah dulu itu mikirnya kayak hubungan internasional tuh kita kayak diplomasi masalah budaya lah, pertukaran budaya, terus kayak mempelajari bahasa asing dan ya kayak gitulah. Tapi ternyata setelah masuk HI, ternyata HI itu nggak sesempit itu. HI itu ternyata luas banget sampai kita masuk ke bidang politik, bidang pertahanan, bidang ekonomi. Wow. Iya sih. First impression aku juga. Awalnya aku milih hubungan internasional karena aku suka sama budaya, apalagi especially budaya Jepang kan. Nah, pas masuk ke sini, lah kok ngomongin politik yang awalnya aku karena politik itu terlalu sensitif, jadi aku kurang concern di bidang itu. Ya, tapi kita nggak expect sampai situ. Kita masuk HI kita juga belajar politik guys, jadi semua ya multidisiplin ya kalau misalnya kata dosen kita. So tadi kan first impression ini. Kalau menurut kamu, pertama deh nanti kita gantian jawab. Apa nih? Kalau di HI itu tadi kan udah di spill ya, belajar politik, terus belajar pertahanan. Ada nggak sih yang kamu dapat? Oh iya, belajar bahasa. Apa sih yang kamu dapat lagi di HI? Ya kebanyakan sih kayak teori-teori ya. Sama soft skill kita buat belajar bernegosiasi gitu kan. Apa coba soft skill atau teori? Kalau teori kebanyakan kita kayak teori-teori yang udah ini banget ya. Udah gede banget, apa sih, udah umum banget kayak realisme, liberalisme yang kayak gitu kan kalau belajarnya. Tapi yang aku suka itu, aku bukan penganut salah satu teori, tapi kayak aku lebih suka ke pernyataannya Karl Marx. Oke. Wah, apa tuh pernyataan? Ya karena dia tuh kayak mengedepankan posisi kita, kayak kita tahu posisi kita di sini dan kita harus bersikap kayak gini, kayak jadi nggak cuman mandang dari satu posisi, tapi juga dia mandang dari posisi lain. Misalkan kalau biasanya pernyataan Karl Marx itu kan kayak apa sih ideologinya? Struktural, bukan struktural ya? Apa itu? Marxisme. Marxis. Nah, iya kan Marx. Sorry guys, kita emang agak harus belajar lagi ya. Nah karena di situ kan kita bisa melihat juga dari ternyata yang harus kita sorot itu ternyata bukan dari pihak dari kaum borjuisnya aja, tapi dari proletarnya juga. Soalnya kan bagaimana kita tahu bahwa rata-rata dunia ini kan dihuni sama orang-orang proletar, ya kan? Ya belahan dunia kemana? Ke berapa gitu ya? Ya. Dunia ke-1, ke-2, ke-3. Indonesia tuh masuk ke-3 ya? 3. Ya. Apa Indonesia bisa pertama? Ya kita tunggu aja ya guys ke depannya ya guys. So tadi kan bilang kan soft skill kan. Soft skill selain negosiasi, itu tuh apa yang kamu dapat di HI selama sampai semester 5? Yang paling menarik itu karena di HI itu kita bakalan banyak ketemu sama paper, sama kepenulisan kayak gitu kan. Nah itu yang bakal kita makin apa ya, terasah banget di soft skill itu. Kayak di bagian kita bisa paham nih struktur penulisan paper tuh kayak gimana, terus jurnal tuh kayak gimana, kayak gitu kan. Nah itu sih, itu penting banget buat dunia kerja nanti. Ini ya, berarti soft skill nulis ya, kayak copywriting gitu. Kalau aku pribadi dari semester 1 ya, by the way, for your information guys, kita semester 1-2 itu
online. Online. Nah jadi kurang lebih kita belajar buat ini sih, buat kerja kelompok di pandemi, dimana belum ketemu satu sama lain, tapi kita harus profesional sih. Itu soft skill yang profesional. Terus kalau di aku public speaking sih. Oh iya, itu udah pasti. Kepercayaan diri sih. Dan skill presentasi. Bener gak sih Kak? Kadang-kadang tuh kalau misalnya mungkin di SMA kita pakai HP, nggak boleh pakai HP ya kalau SMA. SMA ada sih kadang diperbolehkan pakai HP gitu kan. Baca buku juga kadang diperbolehkan. Oke, ya itu kayak gitu. Tapi kalau misalnya di sini udah jadi mahasiswa itu kita belajar buat presentasi kayak dosen, nggak pakai apa-apa. Jadi kita harus menguasai di luar otak gitu. Itu sih yang aku dapat sih. Hubungan internasional UTY kita ngapain aja sih? Nah, tadi kan udah secara umum kan, sekarang secara spesifik bener-bener kita di UTM ngapain aja? mungkin dari guys aja dulu. Oke, guys, jadi kalau dari kami ya di UTM ini kita terbagi dua ya, public dan bisnis. Jadi ada dua konsentrasi. Ya, dua konsentrasi. Dan kebetulan aku public dan dia bisnis. Kalau di public ini kita lebih ke arah internasional ya, maksudnya state atau negara. Jadi aktor yang kita pelajari itu bagaimana branding dari sebuah negara. Kalau bisnis gimana? Nah kalau bisnis itu kayak kita itu lebih ke ya sektornya pasti internasional kan. Nah tapi kita lebih fokus ke bidang kayak manajemen bisnisnya. Misalnya dari MNC kayak gitu kan. Nah itu perusahaan-perusahaan besar yang lintas batas negara itu kita menganalisisnya mulai dari kebijakan pemerintah lah, terus mulai dari bagaimana mereka berekspansi lah kayak gitu. Jadi kayaknya tiap kampus tuh beda-beda nggak sih masuk jurusannya? Iya. Yeah. Mungkin ada yang kayak di UPN itu pertahanan, pertahanan. Kalau kita lebih ke arah bisnis dan public. Apa mata kuliah yang paling kamu suka ya? Aduh, sejauh ini apa ya? Kalau di ini, kalau di umum ya, yang aku juga dapat. Mungkin kamu aja dulu guys. Apa nih? Kalau aku, ada yang. Aku lebih suka ini sih, humanitar. Jadi ada apa tuh? mata kuliah humanitar apa ya? Humanitarian. Bahasa Indonesia apa tuh? Humanitar kan? Humanitar internasional. Humanitar doang. Iya benar. Benar. Jadi di situ kita belajar gak cuma tentang perang aja, tapi kita juga belajar bagaimana hubungan internasional tuh memandang manusia itu sendiri, memandang keselamatan manusia itu sendiri. Itu yang buat tapi yang buat aku menarik sih kayak aku nemu satu mata kuliah yang sebenarnya itu harusnya kita semua belajar sih. Politik lingkungan global. Nah, kenapa ini gak diterapin aja di semua jurusan? Itu kan lingkungan ini kan pasti banyak berkaitan dengan hal-hal yang umum lah. Ya kayak gitu. Menurutku politik lingkungan global ya bisa diterapkan di semua mata kuliah biar kita melek juga tentang lingkungan. Karena semua kan pasti semua pekerjaan pasti berdampak dong pada lingkungan. Ada dong dampaknya secara langsung atau tidak langsung. Tuh. Kayaknya next video kita bisa ngomongin tentang lingkungan ya Kak ya? Boleh. Siapa tahu nanti kita bisa ada ikut pengabdian atau apa gitu kan tentang lingkungan. Iya benar. Siapa yang mau bisa komen di bawah ya guys. Also kalau tadi kan udah secara umum ya, misalnya mata kuliah yang kita ikutin berdua walaupun nggak ada kita ikutin berdua tanpa ada public, ada bisnis. Nah sekarang pengen dong tahu, aku pengen tahu nih kalau dari kamu sendiri mata kuliah paling kamu suka di bisnis. Di bisnis. Nah, lebih ke ini sih. Apa tuh namanya? Gue lupa. Apa aja bang misalnya di bisnis? Ada apa ya? Apa ya? Nggak tahu guys. Bentar lupa. CSR. Bukan CSR. Ada satunya lagi Global Value Chain. Nah, itu jadi kita mempelajari tentang bagaimana rantai pasokan global dari sebuah produk. Nah, jadi
kayak ya kita ngomongin tentang perusahaan tapi di mana di situ ada penambahan value untuk meningkatkan harga atau meningkatkan kualitas gitu ya, untuk meningkatkan citra juga gitu loh. Tadi apa? Global Value chain. Oke. Kalau aku Ya, jadi kayak mempelajari rantai pasokan sama rantai nilai. tentang sebuah produk. Iya. Berarti ngomongin tentang perusahaan. Ya, Tentang aktor non-state. ya itu pasti. Oke, kalau di publik, kalau aku pribadi, mata kuliah yang aku suka ada di semester 5, apalagi jalanin sekarang, Apa nih? itu adalah kerangka legal kerjasama. Wah, apa tuh isinya tuh? Kayak gimana? Pembuatan ini MOU nota kesepakatan. Oh. Jadi uniknya adalah output kami ini kerjasama antara kampus dengan mitra lain. Kan keren banget sih. Jadi itu ada prakteknya langsung nggak sih? Iya, outputnya itu kita mesti nyari mitra, terus kita ngadain kerja sama si mitra itu. Seru juga nih guys, Kita, mungkin bisa dijadikan pilihan nih. iya. Masuk publik atau nggak masuk bisnis juga seru tuh. Atau adik-adik kalian yang mau masuk ke HI bisa ngambil HI UTI ya. Nah itu. Sebenarnya kita lihat ngomongin kampus tuh hubungan internasional, kampus kita memang akreditasinya belum A ya, Iya, masih B. masih B. Tapi menurut aku HI di sini sama aja kok, bisa bersaing kok beneran. Asal kalian ada ambisi aja dan niat aja buat kuliah gitu. Benar. Back to the mata kuliah ya guys. Jadi mata kuliah di kerangka ini, kerangka legal kerjasama itu, dosennya masih ya kerjanya santai. Maksudnya kita nggak teori di dalam kelas mantek universitas enggak, tapi ada diskusi. Enak. Ya intinya kalau kalian kepo langsung aja daftar guys ke sini Bisa daftar aja. guys, ya kan? Oke. Oh ya, kayaknya kalau misalnya kita ngomongin mata kuliah nggak afdol kalau kita ngomongin mata kuliah nggak disukai nggak sih? Ya Aduh, pasti. apa ya? Yang paling gak disukain apa ya? Kalau aku tuh ini nih, hukum internasional banyak hafalannya weh. Ah, ya benar. Hukum. Hukum internasional banyak. Kayak kita tuh harus tahu pasal-pasal ini lah, Iya. perjanjian inilah. Wow. Iya. Banget. Terus ya banyak hafalannya, banyak apa ya kayak faktor Stefano itu apa maksudnya? Pokoknya ada istilah-istilah yang Rumit ya. rumit yang harus kita- Sebagaimana mungkin anak-anak hukum tahu Iya. lah. Mungkin kalau misalnya biologi, fisika, anak-anak kita tuh bahasa Latin dari hewan mungkin itu sudah dihafal ya. Nah kita juga ada nih guys, apa gitu. Bahasa-bahasa hukum. Ini kan pokoknya. Tapi itu sih sebenarnya kalau kita di setiap mata kuliah pasti ada yang kita suka, ada yang kita suka. Tapi balik lagi kita harus berterima kasih ketika kita dapetin itu karena kedepannya kita siapa tahu mendapat rintangan atau mendapat challenge. Jadi berguna gitu mata kuliah yang kita pelajari walaupun kita nggak suka tuh berguna. Walaupun kita masuk kotaknya sedikit-sedikit, tapi itu yang akan menjadi fondasi ketika kita bekerja di misal di bidang yang berkaitan dengan hal tersebut gitu kan. Itu kalau intinya tuh kalau kuliah ya enjoy aja gitu. Mau ada tugas banyak, mau lagi leha-leha santai-santai ya enjoyin aja gitu. Nanti tiba-tiba lulus, tiba-tiba wisuda. Banyak kalau teman-teman yang lain juga deadliner tuh. Iya, termasuk aku. Apalagi menjelang ujian kayak gini kan. Nah, Terus pesan-pesan deh selama kuliah di HIUT sampai semester 5 ini kan. kalau pesannya sendiri, apa ya? Duh, aku belum bisa mikir kesan nih. Kayaknya mungkin untuk pesannya aja ya, buat kalian yang mau kuliah di jurusan HI, ya kalian minimal perdalam dulu lah basic bahasa Inggris ya, minimal bahasa Inggris. Terus kalau kalian memang punya minat di bidang politik atau bisnis ataupun pertahanan, kalian lihat dulu nih kampusnya itu kampus yang menyediakan
konsentrasi ke bidang mana gitu kan. Nah karena tiap kampus itu beda-beda. Tadi kamu udah nyinggung ini ya, tips-tips ya. Ya, Bagi kamu deh, makanya. pesan buat anak-anak adik-adik kita yang mau masuk HI, tipsnya jadi mahasiswa HI itu kayak mana sih? Silakan. Aku yang nanya kalau suruh jawab aku. Aku nggak ada tips ya. Oke. Kayaknya jalanin aja deh. Kalau kalian mau masuk HI, jalanin aja. Se-enjoy mungkin gitu. Jalanin aja guys, ya, jangan dipikir panjang. Maksudnya Iya. ada tugas ya udah, nggak usah sempurna banget, tapi kerjain aja yang penting kumpul. Nah itu. Ya karena kita tugasnya banyak guys. Kalau misalnya kita perfect, kata kita profesor, kita Ya. belum nyampe situ. Kita juga masih pelajar ya. Ya, tapi mungkin kalau kalian yang mengejar nilai banget, ya itu terserah kalian. Iya sih, tergantung orang sih. Intinya kalau jadi mahasiswa HI itu tuh every time, every day kalian harus membaca berita-berita. Nah, Berita-berita ya update. banyakin isu-isu internasional. Iya ya. Nah itu. So guys, itu tadi obrolan kita santai aja. Kayaknya kalian bisa dengerin di mana-mana aja. Maksudnya kalau kalian lagi jalan, kalau kalian lagi di mobil bisa dengerin juga. Dan juga kayak mau disampaikan. Kalau pos nggak ada, karena bentar lagi kelas. Oke ya, kita lagi kelas guys. Itu tadi videonya, sampai sini aja. See you di next video. Bye bye. Udah. Ya.